حمدا لمن قال في القرآن الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خيركم من تعلم القرآن وعلمه اتق الله حيثما كنت وأدي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib as-sajani wa rasulukumullah. Mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan seluruh yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan. Kita tasarrufkan, kita gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah. Kita gunakan dalam rangka untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan dalam kehidupan dunia ini untuk meraih petunjuk, untuk melakukan satu perjalanan di akhirat yang jauh lebih panjang, jauh lebih sulit, sehingga membutuhkan perjalanan ataupun bekal yang lebih banyak. Salawat dan salam tetap tercurah kepada khutbah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya yang istiqomah hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ayyuhal hadirun arsadani wa rasulukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sedikit loncat ya. Kami terinspirasi dari pertanyaan Pak Sigit pada pekan yang lalu terkait dengan takfir itu ya. Karena ini pertanyaan yang menurut saya nggak boleh dijawab secara sekilas, ini perkara berat sebenarnya. Sehingga para ulama membahasnya secara detail. Ya. Adapun kami nanti yang mungkin nggak detail, tapi paling tidak ya sedikit mewakili gitu ya. Karena sebenarnya materi yang saya dapatkan ini bukan materi googling ya. Ini materi hasil daurah 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, meninggalkan anak istri ke puncak Puncak Tawangmangu. Pernah ke Tawangmangu Pak? Nah, ini bukan hasil googling, insya Allah gitu ya. Karena kalau dapatnya googling ya nanti terlalu mudah nanti untuk mencarinya, nggak ada upaya gitu ya. Modal Pak, modal. Nyari ilmu ya modal. Kata Imam Asy-Syafi'i kan diantaranya wadirhamun. Ya. Nyari ilmu diantara bekalnya adalah dirham, modal dengan dirham, dengan harta. Ya, seperti itu. Tapi qadarullah materi ini tidak tersampaikan karena waktunya habis, gitu ya. Akhirnya ya nanti mudah-mudahan saya bacakan saja. Nanti bisa dilengkapi di kesempatan masing-masing mungkin ya. Atau di kajian-kajian yang lain. Ya, kitab ini temanya adalah Dawabitut Takfir inda ahli sunnati wal jamaah. Dawabit itu kaidah-kaidah pengkafiran menurut ahli sunnah wal jamaah. Dawabitut Takfir ya. Jadi kaidah-kaidah takfir. Jadi nggak sembarangan ya Pak ya. Sampai ditulis buku, sampai ditulis makalah berjilid-jilid itu berarti masalah ini sederhana bukan Pak? Masalah yang nggak sederhana. Tapi kadang-kadang orang menjadikan takfir ini menjadi permasalahan yang sederhana. Ini bahayanya di situ. Ya. Hal pertama yang harus kita pahami bahwasanya at-takfiru minad-din. Bahwasanya mengkafirkan itu adalah bagian dari agama. Ini nggak bisa dipungkiri Pak. Ini bagian daripada syariat, bagian daripada hukum syar'i yang Allah tetapkan. Ya, argumentasinya Allah sebutkan di sini, ya penulis sebutkan di sini, ya, mengutip surat At-Taghabun, ya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir, faminkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang menciptakan kalian, ya. Sebagian di antara kalian adalah kafir dan sebagian mukmin. Nah, ini sudah menjadi rumus. Sudah menjadi sunatullah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap amalan kalian maha mengetahui.
At-Taghabun ayat 64. Kemudian ayat selanjutnya, argumentasi selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyakum minni huda. Ya. Kami katakan kepada kalian ya, dari Adam dan Iblis ya. Ihbitu minha, turunlah kalian, keluarlah kalian dari surga. Ya. Fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a huda, ya, sesungguhnya setelah datang kepada kalian dariku satu petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia telah menjadikan ataupun mendapatkan petunjuk, fala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan ya, kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, mereka enggak usah bersedih ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ini takkid ya, sebagai ayat penjelas ya. Orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka ya. Khalidin, mereka kekal ya. Kemudian disebutkan lagi argumentasinya dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ya. Wa qalal haqqu mir rabbikum wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah bahwasanya kebenaran itu dari Rabb kalian ya, dari Rabb kalian. Faman syaa falyu'min, maka barang siapa yang mau atau berkehendak maka dia menjadi orang yang beriman. Barang siapa yang berkehendak mau ya, berkeinginan, maka menjadi orang kafir ya. Ini diantara argumentasi-argumentasi yang disebutkan. Masih ada lagi Al-A'raf ya. Fariqan hada wa fariqan haqqun alaihimud dhalalah. Al-A'raf ayat yang ke-30 ya. Dan di antara satu kelompok itu ada yang mendapatkan petunjuk ya, sebagian mendapatkan petunjuk, sebagian ditetapkan kesesatannya ya. Maknanya adalah karena dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah ditetapkan, dipastikan menjadi orang yang tersesat. Karena apa? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah. Itu yang menjadi sebab mereka pasti tersesat. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, kalimat selanjutnya ya. Faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, dan di antara mereka ada yang haqqat alaihimud dhalalah. Ada yang ditetapkan pasti celaka. Nah, ini diantara ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya manusia itu dalam dua kondisi ya, secara akidah, imma entah dia seorang mukmin ataupun orang kafir. Ya, seperti itu. Jadi pilihannya menjadi mukmin atau kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir beberapa golongan manusia. Ini vonisnya dari Allah. Ya, jelas. Yang pertama yang sering kita dengar surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-6 ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mereka seluruhnya berada di neraka jahanam. Jadi orang kafir itu ada dua kategori, kafir kitabi dan kafir musyrik. Kafir kitab ya orang-orang yang mendapatkan kitab, ya, agama samawi, Yahudi, Nasrani, itu kafir kitabi. Adapun orang-orang musyrik ya kafir asli ya, kafir agama atau musyrik ya, pagan ya, penyembah berhala ya, dan lain sebagainya. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, khalidina fiha. Ini vonis dari Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian ditekankan lagi, mereka adalah seburuk-buruk makhluk ya, di daratan. Ya. Kemudian argumentasi selanjutnya dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-17. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya.
Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jelas vonisnya kafir ya. Mereka orang kafir, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, sepakat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, nah, itu disepakati seluruhnya. Bahwa mereka adalah orang kafir yang meyakini bahwasanya Al-Masih putra Maryam adalah sebagai Allah, sebagai ilah, sesembahan. Kemudian dalam surat yang sama, Al-Maidah, ayat yang berbeda, ayat yang ke-72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah, sama ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Ini ayat yang ke-73. Jadi redaksi ayat yang ke-17 dan 72 sama ya. Persis ya. Kemudian surat yang sama Al-Maidah ayat yang ketiga redaksinya berbeda ya. Tapi vonisnya sama, kafir. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasah. Allah itu adalah satu di antara tiga. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Ini kafir ya. Pernyataan kafir, keyakinan kafir, batil. Dan ini vonisnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma ja'at qila ahakata arsyik. Ini dalam surat An-Naml ya, ini terkait dengan Ratu Bilqis ini ya. Wasadaha maka tak budu min dunillah, menghalang-halangi orang yang beribadah, mereka menghalang-halangi, kemudian tak budu min dunillah, beribadah kepada orang, kepada zat ataupun ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Innahaka min qaumin kafirin. Nah, ini vonis dari Allah. Maka mereka sejatinya adalah kaum yang kafir. Ini diantara nas-nas Al-Quran yang menyebutkan tentang jelasnya vonis takfir. Maka yang seperti ini seorang mukmin wajib mengimaninya, wajib mengamalkannya. Bahwa setiap yang dikafirkan oleh Allah dengan jelas, dengan sharih di dalam ayat-ayatnya, itu maka orang mukmin harus mengkafirkan. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dengan jelas, ya, tidak ada penghalang, ya, maka bagi seorang yang tidak meyakini atau ragu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ini menyebabkan seseorang tersebut bisa kafir. Ya. Dulu kita sudah bahas ya di pembatal-pembatal syahadat, ya, sudah dibahas. Jadi intinya ini satu keyakinan kita bahwa orang yang sudah divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus mengimaninya, harus mengamalkan bahwa itu memang seperti itu. Kemudian masuk ke tema selanjutnya, al-ihtiyatu fi takfiril muslim. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang adanya nas-nas yang melarang takfir secara gegabah. Ya. Jadi tidak diperbolehkan memvonis takfir dengan cara gegabah kepada seorang muslim. Gitu ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh dijuluki, tidak boleh dilakobi dengan lakop-lakop yang itu menyebabkan ya, orang yang memvonis ataupun yang divonis itu menjadi kafir atau sebagaimana disebutkan. Riwayat yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhi, apabila berkata salah seorang kepada saudaranya ya kafir, ya, wahai kafir, ya, faqad ba'a bihi ahadahuma. Ya. Jadi secara teks hadis kan begitu ya. Jadi mengucapkan ataupun memanggil saudaranya, berarti ini sesama muslim sebenarnya. Hadis ini konteksnya sesama muslim li akhihi. Maksud saudara di sini maksudnya saudara seiman. Ya, saudara seiman kemudian dipanggil wahai kafir. Ya. Ataupun kalimatnya begitu ya, tapi dia sudah kafir ya, atau menuduh sudah seperti itu.
Nah, ini sebenarnya sama. Ya, artinya melakopi seseorang dengan lakop dia sudah kafir. Ya. Faqad ba'a bihi ahadahuma. Maka vonis itu bisa mengenai salah satu di antara keduanya. Ini redaksi hadisnya ya, kita bacakan dulu ya. Ini yang pertama. Redaksi yang kedua. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dari Abdullah bin Umar. Ya. Berkata Rasulullah, ayyumar rajul. Ya, ayyumar rajul. Qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima ahadahuma. Ini yang bersama ya. Apabila salah seorang mengatakan kepada saudaranya muslim, ya, wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ayyumal imri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. In kana kama qala, redaksi tadi hampir sama, kemudian ada tambahan. In kana kama qala, apabila kondisi saudaranya itu sebagaimana yang diucapkan, akan tetapi kalau tidak sesuai, wa illa raja'at alaihi. Nah, apabila ternyata yang dituduh itu tidak sebagaimana yang diucapkan, maka itu akan kembali. Makanya tuduh menuduh dalam Islam itu luar biasa ya Pak ya. Nuduh berzina. Zina itu perbuatan yang luar biasa ancamannya. Tapi nuduh orang berzina, perempuan berzina tanpa bukti, artinya tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka ancamannya juga nggak main-main. 80 kali jilid. Persaksiannya nggak diterima. Ya, kemarin sudah kita bacakan ayatnya. Ya. Karena kondisi orang yang nuduh itu kan kondisi lemah apa kuat Pak? Menuduh. Orang menuduh lemah apa kuat? Lemah. Yang dituduh posisinya kuat apa lemah? Kalau yang dituduh kuat. Ini dalam kaidah Islam begitu, dalam kaidah syar'i. Makanya ada satu riwayat, ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah. Ya. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti harus didatangkan oleh si penuduh. Ya. Wal yamin alaman ankara, dan sumpah, yamin itu sumpah, itu harus diucapkan oleh orang yang mengingkarinya. Jadi orang menuduh itu harus mendatangkan bukti, orang yang dituduh harus bersumpah. Ini jadi kaidah Pak. Jadi kaidah, sumpah. Jadi kalau dituduh, sumpah saya enggak melakukan, itu sumpah. Tapi kalau orang yang menuduh karena posisinya adalah lemah, maka dia harus bisa mendatangkan bukti atau saksi. Ya, kan ini sesuai fitrah itu ya. Artinya dijaga betul itu ya, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim, nanti efeknya kan ke situ ya. Kehormatan, darah, harta, itu larinya ke situ. Ini diantara penjagaan syariat kan begitu ya, jaga agama, jaga akal, jaga harta, jaga apa lagi, kehormatan, gitu ya. Itu diantara fungsi daripada agama itu di situ, untuk menjaga yang tadi terjaga betul. Artinya Masya Allah, syariat ini betul-betul melindungi baik itu pemeluknya maupun bukan pemeluknya. Dilindungi seluruhnya, dijaga. Jadi tidak gegabah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ada redaksi yang berikutnya. An Sabit ibni Ad-Dhahak ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man halafa bi millati ghairil Islam, barang siapa yang bersumpah dengan selain Islam, kadziban, kemudian dia berdusta, fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana yang diucapkan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi, maka barang siapa yang membunuh dirinya ya, sendiri, maka udziba bihi, dia diazab dengan sebab dia untuk bunuh diri tadi. Dengan alat yang digunakan untuk dia bunuh diri. Ini ancaman ya. Udziba bihi finnar, maka dia dihukum, disiksa di dalam api neraka, walu'inal mu'min, maka dilaknat juga oleh orang-orang yang beriman. Walu'inul mu'min kaqatlihi,
Maka orang yang melaknat orang yang beriman, maka sebagaimana membunuhnya. Seseorang yang melaknat orang beriman, maka itu pada hakikatnya dia membunuh orang yang dilaknat tadi. Nah, ini melaknat juga nggak boleh sembarangan ya. Kita harus hati-hati ya. Sekalipun perang politik itu sangat dahsyat, bencinya luar biasa gitu ya. Hari ini kan gitu ya, dipertontonkan begitu ya. Kita yang mungkin nggak senang ya dengan kecurangan, dengan ketidakbaikan, korupsi, kita nggak senang sama sekali. Tapi ketika statusnya menjadi muslim ya nggak boleh dilaknat ya, karena melaknat orang yang berbuat dosa statusnya muslim itu sama saja membunuhnya. Sekalipun lawan politik itu nggak peduli, itu tetap berlaku selama dia seorang muslim. Ya, ketika mendapatkan laknat dari seseorang muslim yang lainnya, maka hakikatnya seperti dia membunuh orang yang dilaknat tadi. Maka ini bukan perkara kecil. Maka hati-hati dengan kalimat-kalimat laknat ya. Jangan mudah ini seperti itu. Wa man ramya mu'minan bi kufri fahuwa kaqatlihi. Ya. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir, maka itu seperti membunuh dirinya, sama seperti itu. Karena kalau orang sudah divonis kafir, maka ya kalau anak nggak bisa mewariskan, bapak nggak bisa mewariskan ke anaknya, nggak bisa saling mewarisi. Suami istri itu harus cerai gitu ya. Karena nikah dengan orang kafir yang bukan ahli kitab gimana Pak? Kalau ahli kitab masih ada ayatnya ya yang membolehkan. Tapi kalau kafir, statusnya kafir, suami istri, suami misalnya divonis kafir, nah ini sudah batil itu. Bahaya maksudnya begitu. Nggak boleh gegabah. Dampaknya sangat besar. Sekalipun diucapkan itu mudah ya. Tetapi dampaknya, efeknya itu sangat besar. Seperti akad ijab kabul itu kan enak banget ya Pak ya. Jangan nggak perlu menghafal berbulan-bulan toh, kecuali memang bermasalah hafalannya, itu ya. Atau cukup baca itu juga sudah sah ya. Tapi kan dampaknya gimana Pak? Orang bukan mahram yang nggak boleh digauli menjadi boleh. Itu kan dengan akad yang singkat tadi. Qabil tu nikahaha wa taswijah. Gitu ya, bimahrin madkur. Sah Pak. Ada semenit nggak? Nggak perlu semenit, semenit terlalu lama gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kayaknya agak lama ya, apalagi diulang-ulang, grogi gitu ya. Itu nanti diulang-ulang. Nah, ini sesuatu yang serius ya. Maka disebut dengan misakon golido ya. Akad nikah itu misakon golido, perjanjian yang kokoh ya, perjanjian yang kokoh. Jadi akad nikah itu seperti perjanjian yang kokoh. Kemudian riwayat yang lain lagi dari Abu Dzar. Ya, saya baca langsung ke matanya saja. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan kafir ya, atau memanggilnya dengan aduwallah, musuh Allah. Ya. Walaisa kadzalik, akan tetapi sejatinya dia enggak seperti itu. Ya. Illa haru alaihi, kecuali tujuan itu akan kembali kepada dirinya, rojaan. Ini dalam Kitabul Imam Bayani Khala Iman min raghiba an abi wa huwa ya'lam. Ya. Redaksinya sangat banyak ya, terkait dengan tadi hadis-hadis larangan yang nas-nas atau nusus yang melarang untuk melakukan vonis takfir secara gegabah kepada seorang muslim, itu sejatinya sangat banyak redaksinya. Ya. Kemudian kita membahas tentang sikap. Sikapnya siapa? Sikapnya orang awam, sikapnya ulama. Ketika ada nas-nas tadi yang sudah kita baca itu sebagian saja ya. Maka para ulama itu membuat satu sikap, membuat satu sudut pandang ya, bagaimana mensikapi ayat yang secara zahir seperti itu ya. Maka yang pertama, pandangan yang pertama itu dipahami secara zahir ya, secara zahir. Jadi ada ulama-ulama yang melihat
tadi hadis-hadis yang ada itu dipahami secara zahir hadis, secara teks. Berarti tekstual. Ya. Kalau melihat tekstual itu silakan panjenengan ke ulama-ulama Syam, itu rata-rata zahiri, Pak. Tegas, terkait dengan Al-Qur'an lebih-lebih gitu ya. Al-Qur'an dilakukan nggak boleh. Panjenengan bisa baca ataupun dengarkan kajiannya Syekh Aiman Suwaid. Ya. Itu kalau membaca kan datar biasa. Ya. Nggak pakai dakik-dakik kayak gitu ya. Nggak pakai nada yang dakik-dakik, maksudnya biasa lempeng datar gitu ya. Aiman Suwaid, silakan dibaca. Itu seperti itu. Bacaannya ulama-ulama Syam itu kenceng terhadap teks. Ya. Ya, walala besar. Maka mereka itu satu kaum yang memang ujiannya sangat berat. Hari ini mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi sebagian ulama memahami hadis-hadis tersebut sesuai zahirnya. Ya. Sehingga apa dampaknya? Yaitu apa? Mengkafirkan seorang muslim yang secara gegabah mengkafirkan muslim lainnya. Berarti tadi orang yang mengkafirkan muslim yang lainnya dipahami oleh ulama-ulama zahiri tadi bahwasanya ya mereka kafir, ya, dengan sebab mereka mengkafirkan orang muslim. Ya ini ulama zahiri tadi ya Pak ya. Nah, di antaranya ulama yang berpegang pada teks tadi, ya, di antaranya ini juga banyak ini ya, banyak yang mendukung gitu ya. Ya. Maka dampak dari sikap ini ya nanti Khawarij itu menjadi orang yang kafir. Khawarij. Kalau menurut jumhur kan Khawarij tidak kafir. Ya. Tapi menurut ulama tadi yang memahami secara zahir teks hadis, maka Khawarij itu dihukumi kafir. Karena telah menghukumi kafir kepada seorang muslim. Ya, seperti itu. Ya. Di antara ulama-ulama yang mendukung yang pertama justru adalah yang pertama Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Beliau masih diperdebatkan ya antara mazhab Syafi'i atau Hambali. Ada yang berpendapat beliau ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tapi ada yang berpendapat beliau ikut Syafi'i. Ya. Kalau panjenengan mazhabnya apa Pak? Campuran, gado-gado gitu ya. Mazhabnya gado-gado. Atau tarjih, ikut tarjih. Ya. Kalau Muhammadiyah itu punya tarjih. Kalau Nahdlatul Ulama itu punya bahsul masail. Ya, harus dipahami di situ. Beda-beda, biasanya ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Ada 4 mazhab gitu ya. Ada yang zohiri, yang tekstual hadis seperti itu. Kemudian Imam At-Tabari, ya, Abu Ja'far At-Tabari, penulis tafsir. Ya. Kemudian ada Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ya. Ada Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Ada Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi. Ya. Ya, ini sebagai wawasan saja ya. Termasuk Abdul Kafi As-Subki Asy-Syafi'i. Ya. Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi. Ini masyhur sebenarnya. Imam As-Subki. Imam As-Subki ini semasa hidupnya bareng dengan Ibnu Taimiyah. Tapi Masya Allah, luar biasa. Kedua ulama ini ya. Terutama Ibnu Taimiyah. Ya. Ketika berbeda pendapat dengan Taqiyuddin As-Subki, apakah menjatuhkan vonis kafir Ibnu Taimiyah? Enggak Pak. Jadi Ibnu Taimiyah enggak mengkafirkan. Ya. Tetap menghormati gitu, dengan senyum bahasanya gitu loh. Ya. Beliau adalah ulama yang besar, ulama yang kredibel, sampai mengakui betul begitu. Tapi saya mempunyai sikap begini. Termasuk dalam memahami Asy'ari ya, akidah Asy'ari. Ibnu Taimiyah kepada orang-orang Asy'ari itu sikapnya bagaimana? Kalau saya meyakini keyakinan sebagaimana yang kalian yakini, ya, maka saya bisa kafir. Ya, karena saya tahu teks-teks hadis dan bagaimana memahaminya. Tapi kalian itu tidak kafir. Termasuk sikap ketika dalam perayaan Maulud. Nah, ini yang sering menjadi perbincangan tiap tahun kan itu ya. Ini bid'ah atau apa gitu ya. Enggak ada hentinya.
Mauludan. Ibnu Taimiyah juga begitu sikapnya. Kalau saya meyakini maulud adalah satu sunnah, maka bagi saya ini dosa. Tapi bagi kalian itu tidak. Begitu Pak, adilnya begitu. Ini panjenengan bisa bayangkan ya, seorang ulama besar ya, bisa menempatkan, memposisikan dirinya. Tapi tetap saja, walaupun sikapnya adil begitu, insaf itu pertengahan. Kira-kira tuduhannya banyak nggak Pak? Tetap banyak. Pembencinya banyak nggak? Banyak. Sampai di penjara sampai berapa tahun? Ya, 15 tahunan ya. 80 kali khotam itu rata-rata berada di mana khotamnya? Di penjara. Kalau kita nggak pernah di penjara ya, jangan ya Pak ya. Ya jangan. Tapi khotam nggak Pak ini? Apa nunggu di penjara dulu baru khotam? Penjaranya besok Ramadan ya Pak ya. Kalau Ramadan itikaf ya maksudnya. Itikaf, nah itu mudah-mudahan itu menjadikan kita ya, sungguh-sungguh lagi di dalam mengkhotamkan Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam. Ini sikap yang pertama. Jadi disikapi ataupun memahaminya secara zahir, tekstual, ya, secara tekstual. Kemudian yang kedua ditakwil. Takwil. Kalau dulu kan kita sepakati ya, kalau dalam akidah boleh nggak kita mentakwil? Sebagaimana akidah yang kita pelajari Pak? Boleh ditakwil itu dipalingkan makna yang lain. Ya. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena dalam kaidah kajian akidah yang kita baca di Shalih Fauzan itu Ahlussunnah wal Jamaah yang isbat ya. Isbat itu menetapkan ya, menetapkan sesuai dengan teks ya. Tanpa mentakwil, memalingkan ke makna yang lainnya. Kalau istiwa ya istiwa sudah ya. Tanpa harus memalingkan ke makna yang lain. Misalnya apa? Menguasai gitu kan. Itu kan takwil namanya, menguasai. Allah di atas arus, tapi ditakwil. Allah nggak di atas arus, tapi Allah menguasai arus. Itu namanya ditakwil, Pak. Atau taktil. Taktil itu menghapus. Ini nggak boleh. Taktil, menghapus. Wah ini ayat nggak cocok ini dengan Allah. Harus dihapus. Wah ini menghapus ayat gimana ini? Maksudnya dihilangkan ayat ini ya. Wah ini repot juga ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagaimana akidah yang kita kaji ya isbat menetapkan, tapi hakikatnya diserahkan kepada Allah. Ketika Allah istiwa di atas arus, jangan dibayangkan Allah seperti duduk itu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak seperti makhluknya, nggak ada yang semisal dengan Allah. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau kita terbayang di dalam lintasan kita, Allah itu seperti makhluk, nah, pasti harus kita tolak. Allah nggak begitu. Ya harus tegas. Allah nggak begitu. Allah turun. Kita maknai Allah turun seperti raja turun ke bawah ke bumi. Nah itu kan makhluk. Ya, gitu. Jadi kita kadang-kadang terbingkai otak kita itu dengan narasi-narasi ataupun paradigma atau apa itu ya, pola pikir makhluk. Jadi kita nggak bisa lepas itu. Pola pikir makhluk itu nggak bisa kita jauhkan. Maka untuk bisa selamat ya jauh. Ketika terbayang di dalam lintasan pikiran kita makhluk, Allah nggak begitu. Allah nggak seperti makhluk, gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi metode yang kedua itu ditakwil. Kalau ditakwil itu banyak beberapa hadis yang memang kalau tidak ditakwil ini repot Pak. Misalnya Pak, la sholata bi huduriti ta'am. Bihudurati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Mananya gimana ini Pak? Ya kan? Ini kira-kira butuh ditakwil nggak? Ya. Apakah sholatnya tidak sah atau sholatnya nggak berpahala atau sholatnya batal ketika makanan sudah datang? Kan nggak begitu maknanya kan? Au mudafi'il akhbasan. Mudafi'ul akhbasan atau nahan kebelet. Nggak ada sholat ketika nahan kebelet, buang air besar, buang air kecil, akhbasan gitu ya. Maknanya kan bukan berarti sholatnya batal ataupun tidak sah, tidak diterima gitu ya. Maknanya sholatnya bisa makruh, bisa ya, karena terganggu ya. Maka ulama itu memberikan ketentuan-ketentuan. Ketika geraknya sampai
goyang-goyang gitu ya, ya sudah itu batal. Mending dibatalkan, mending mundur. Nahan kebelet kalau sampai presiden gini, oh sudah jangan ditahan Pak, mundur, mundur nggak usah dipaksa gitu. Melintir-melintir itu nggak usah dipaksa, nggak nyaman itu. Sekalipun imam jadi imam ya nggak apa-apa. Imam sholat Jumat ya nggak apa-apa, batalkan. Oh itu sudah darurat, sudah kayak gini masa dipertahankan? Itu ditahan-tahan. Kecuali tidak sampai bergerak ya. Ya, ininya sudah ini tapi tetap bisa nahan supaya gerakannya tidak ekstrim. Ini insya Allah masih bisa dimaafkan. Tapi kalau gerakannya sudah kayak gini ya, nah ini sudah luar biasa itu ya. Harus dibatalkan. Dan ditakwil ini menjadi pendapat mayoritas ulama. Ya, nas-nas wa'id di atas ya yang kita baca tadi itu secara zahir bertentangan dengan nas-nas yang lain. Ya, ini kenapa harus ditakwil? Karena nanti bertentangan, bertabrakan dengan nas-nas yang lain. Ya. Bahwa ada yang menegaskan bahwa tidak setiap dosa besar itu menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ya. Karena ini kan termasuk kabair dosa besar itu ya. Jadi menuduh seseorang kafir, fasik, ya dan lain sebagainya itu kan kabair sebenarnya. Maka pelakunya tidak kemudian dihukumi sebagai kafir. Ahaduha annahu mahmulun alal istimali lidzalika wa hada bikuf yakfuru fa'ala hadal makna ba'a biha bikalimatil kufri. Ya, maksudnya kalimat kekufuran. Ya. Maknanya adalah kalimat kekufuran. Bukan berarti apa? Pelakunya itu kafir, tapi yang diucapkan adalah kalimat kekufuran. Tidak otomatis menjadi kafir. Ya. Maknanya kafir kufur duna kufrin, artinya di bawah kafir, ya, tidak sampai mengeluarkan daripada milah, seperti itu. Wajhu sani, kemudian sisi yang lainnya ataupun dari sisi yang kedua ya, man ahrajat alaihi naqisat li akhihi maksiatin lil takfirihi. Bahwasanya perbuatan itu kembali kepada dirinya. Ya, tadi kemaksiatannya itu, ucapannya tadi itu kembali kepada dirinya. Tapi belum tentu dia menjadi kafir. Ya. Ucapannya memang kembali kepada si yang mengucapkan, tetapi tidak otomatis menjadikan pelakunya itu menjadi kafir. Ini ditakwil ya. Jadi tidak sampai mengkafirkan. Yang ketiga itu terkait dengan orang Khawarij. Ya. Jadi orang Khawarij itu ada yang mengkafirkan, ya, mengkafirkan orang-orang Khawarij. Dan ini bertentangan dengan jumhur, ya, bertentangan dengan jumhur. Qalal aksaruna wal muhaqqiquna anal Khawarij la yakfurun. Ya. Bahwasanya kebanyakan mayoritas para ulama muhaqqaqun, ya, muhaqqaq, ya, orang-orang yang berpegang prinsip pada kebenaran, ya, bahwasanya Khawarij itu menurut mereka itu layak furun, tidak kafir, ya. Khawarij itu tidak kafir. Kasairi ahli bidah, itu sebagaimana pelaku bid'ah, ya, pelaku bid'ah. Padahal ini bid'ah yang besar ya, bid'ah akidah sebenarnya Khawarij. Bagaimana yang dulu pernah saya sampaikan bahwa bid'ah, amalan bid'ah itu ahabu inda syaitan minal kabair. Ya. Jadi bid'ah di sini adalah bid'ah i'tiqad, ya, bid'ah akidah. Ini ucapannya Sufyan Ibnu Uyainah kalau nggak keliru ya. Gurunya Imam Syafi'i di Mekah. Ya. Dan kita harus paham, ucapan yang beliau sampaikan di sini adalah ketika Khawarij Mu'tazilah itu berkembang. Jadi ucapan yang beliau maksud dengan ungkapan bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, ya, ahabu indal iblis, ya, lebih dicintai oleh iblis daripada kabair, itu adalah bid'ah akidah.
bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Murji'ah. Ya, dulu sudah kita bahas ya tentang akidah-akidah mereka. Ya. Ini adalah bid'ah akidah, bukan bid'ah amali ya Pak ya. Kalau ucapan ini diterapkan kepada saudara-saudara kaum muslimin hari ini yang melakukan bid'ah amali, ya keliru. Misalnya kita nggak sepakat dengan yasinahan, nggak sepakat dengan tahlilan, kemudian kita gunakan kaulnya Imam Ibnu Uyainah untuk memvonis mereka, ya keliru. Keliru. Karena sejatinya apa yang beliau sampaikan di masa itu adalah bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Wallahu a'lam. Kemudian ada peringatan-peringatan para ulama. Peringatan para ulama ini sangat banyak sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Wahabi gitu ya. Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau menyampaikan, wabil jumlati fayajibu ala min nushi nafsahu illa yatakallamu fi hadal mas'alah. Wabil jumlah dari kalimat-kalimat ataupun redaksi yang ada, ya. Min nushi nafsahu, wajib bagi seorang itu saha, ya, membersihkan dirinya. Jadi dari kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan tadi, illa ayatakallama fi hadil mas'alah. Ala yatakallam, untuk tidak berbicara terhadap masalah ini tadi. Ya, jadi orang yang baru belajar, orang yang kepengen memperbaiki tazkiyah jiwanya, ya, maka jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan ataupun membahas permasalahan ini. Kata beliau, hadil masalah. Illa ya'lamu wa burhanu minallah. Kecuali dia itu illa bi ilmi, ya, kecuali dia mengetahui ilmunya dan mendapatkan burhan dari Allah. Burhan itu apa? Burhan. Ilham apa ya? Ya, ada basirah itu yang menjelaskan. Seperti ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, ya. Itu kan dalam tafsirnya itu seolah-olah di depan Yusuf itu datang bapaknya. Siapa? Nabi Yakub, ya. Seolah-olah memberikan nasihat, ya Yusuf, kamu ini orang baik-baik. Kamu ini keturunan anak-anak orang baik, keturunan Nabi. Kamu nggak sepantasnya melakukan perbuatan yang hina. Itu ada burhan. Laula burhana Robi, itu teks ayatnya kan begitu ya. Kalau bukan karena burhan dari Allah, kan gitu, niscaya nggak selamat Yusuf itu. Kira-kira burhan ini bisa nggak dicapai oleh orang-orang yang ya, ngajinya dong-dongan, ruhiyahnya lemah, Pak, qiyamulailnya jarang, kemudian siamnya juga lemah, sedekahnya juga lemah, ilmu dan ruhiyahnya itu lemah. Ini burhan ini sulit dicapai. Maka nggak sembarangan, betul memang. Bukan nggak cukup dengan ilmu tok, artinya memang tadi ruhiyahnya harus ada. Ya. Ulama kan begitu ya, ulama begitu. Ya. Mereka tidak hanya secara diroyahnya saja ya, secara teorinya saja, tetapi secara prakteknya mereka adalah orang yang paling unggul di dalam beramal. Ini yang masya Allah. Ya. Makanya ketika berfatwa itu mereka sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Ini kalimatnya saya Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Muhammad bin Abdul Wahab. Yang masya Allah jasanya luar biasa Pak di dalam Islam ya. Sekalipun tuduhan kepada beliau itu sangat banyak, tapi kalimatnya halus ya. Gak boleh sembarangan dalam urusan takfir seperti ini. Ya. Harus ada ilmu, kemudian burhan minallah. Ilmunya cukup. Nah, ilmu itu enggak cukup dengan kita hafal arba'in an-nawawiyah yang cukup 40 hadis ya Pak ya. Itu pun lupa-lupa sanad matanya. Ya. Enggak cukup. Ya. Itu untuk menjadi orang yang ilmu yang beliau maksud itu seperti itu.
Wal yahdar min ikhraji rajulin minal Islam, dan berhati-hati untuk mengeluarkan seseorang dari Islam bimujarradi fahmihi, dengan pemahaman dirinya sendiri, sesuai dengan pemahaman dirinya. Jadi menurut saya ini sudah keluar dari Islam, menurut saya ya gitu. Repot nanti Pak kalau begitu. Repot. Nah, menurut saya ini kan sudah begini dan begini. Oh, nanti semua orang berhak memvonis saudara muslimnya untuk menghukumi kafir. Ini kan repot. Ya. Jadi setiap person itu masing-masing punya kemenangan untuk menghukumi muslim yang lainnya. Kira-kira gimana apa yang terjadi Pak? Wah, kacau sekali Pak. Kacau sekali. Hatinya keruh. Ini yang paling bahaya nanti di situ. Makanya kan Khawarij begitu ya. Khawarij itu nggak melulu orang yang harus, kalau Khawarij di zaman Nabi gimana? Itu kan jidatnya hitam karena rajin sholat malam gitu ya. Terus rambutnya apa Pak? Gondrong? Gundul. Itu tujuannya apa sih sebenarnya sih? Kira-kira untuk apa Pak? Tampil beda. Ya, tampil beda Pak. Makanya hati-hati dengan kalau kita senangnya tampil beda, itu hati-hati. Baik dengan i'tiqad ya, keyakinan, ataupun penampilan, tampil beda, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Nanti berpotensi nanti, itu merasa gitu ya. Merasa. Ya. Dalam berpakaian, ya. Dalam berperilaku dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya nanti salah di dalam bersikap. Ya. Rasulullah itu gondrong, ya, saya harus gondrong. Nah, kita lihat Rasul itu gondrongnya di mana Pak? Di mana Pak gondrongnya Nabi? Perang. Dalam kondisi berperang. Perang itu butuh medeni musuh enggak? Perang itu harus medeni musuh. Jalan secara petantang-petenteng Pak. Petantang-petenteng jalan itu haram tidak Pak? Dalam kondisi normal. Haram. Panjenengan jalan petantang-petenteng itu haram. Dalam kondisi normal begini ya Pak ya. Kok ada jalan petantang-petenteng Pak? Nah, itu contohnya itu tadi. Haram enggak Pak? Haram. Tapi kondisi perang gimana Pak? Boleh. Itu fikih jihad itu begitu. Dalam kondisi berperang yang medeni wong itu ya medeni musuh gitu. Menyemir rambut itu yang dalam kondisi menyemir itu di mana sih? Di medan perang. Fungsinya untuk apa? Kelihatanmu muda. Tapi dalam kondisi normal panjenengan rambutnya dicat merah. Wah, kit kapan gitu stres. Misalnya ya nun sewu ustadze semiran merah karena hitam itu nggak boleh. Semiran merah. Oke ustadze kit kapan nih? Nah, mesti gitu. Maka fikih seperti itu harus dipahami dengan benar, Pak. Nggak boleh sembarangan ya. Rasulullah itu rambutnya sebahu segini. Tapi dalam kondisi perang tadi. Perang namanya perang kan nggak kober cukur ya Bang ya. Kober nggak nyukur. Nggak kober nyukur. Wong baca Al-Quran saja beliau sempat kesulitan. Pernah berapa sholat itu dijamak menjadi satu. Dalam perang apa itu? Azab. Perang Parit ya. Kondak. Ya, kondak itu. Sama ya. Ya. Itu kan saking banyaknya musuh sehingga beliau nggak sempat sholat beberapa waktu sholat itu ya. Akhirnya dijamak jadi satu. Mangkal beliau itu. Ya Allah, gara-gara saya sibuk sholat, saya nggak bisa sholat sebagaimana mestinya. Padahal beliau lagi amaliyah gitu ya, lagi menghadapi musuh-musuhnya. Ya mudah-mudahan dengan kita memahami tadi ya, fikih wakih secara benar ya, tidak hanya tekstual tapi kita harus ya konteks ya, dipahami hadis-hadis yang ada dari Nabi itu ya, kita pahami dengan konteks yang ada pada waktu itu, kemudian yang ada pada saat ini bagaimana. Itu mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang insaf ya, tawasud, wasitiyah, pertengahan Pak, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Baina tafrid wa ifrat. Ya, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini barangkali yang bisa saya bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebenarnya masih ada beberapa ya, ini terkait dengan
sikap-sikap ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang bisa saya lanjutkan kembali ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.